Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila hadratin Zamil mufassirin wa hamalatil Qur'an wa hadisin wal hafidin husan sallallahu wa sallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru bima atainahum famatta'u fasawfa ta'lamun. Kemudian ayat 34. Am anzalna alaihim sultana fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru, supaya dadi kafir, atau liyakfuru, supaya dadi ingkar sopo kufar. Nah ya ayat iya nyambungna dina wa idza massan nasa dzurrun. Jadi makana ayat ujug-ujug jawab. Ayat ujug-ujug jawab dina awal ayat. Nah sebab dina itu bisa dipisahkan dari ayat 33. Kan ayat 33 kan wa idza masanna sadurun, ketika orang-orang atau manusia itu ditimpa satu ketakutan maka dia akan lari kepada Allah. Kemudian ketika mereka itu mendapatkan rahmat, mereka akan lari lagi dari Allah. Bahkan mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Nah kemudian mereka keasikan dengan mensekutukan Allah. Liyakfuru bima atainahum, gitu. Mana jadi itu bisa dipisahkan antara ayat 34 dengan 33. Liyakfuru, supaya dadi ingkar atau dadi kafir sopo manusa bima sebab opo wae atainahum. Ataina kang wis anugrahaken sopo ingsun hum ing manusa. Uridu ngarepaken sopo ingsun bihi kelawan dawuh at-tahdida ing tahdid, ing peringatan, ing meden-medeni. Patamat ta'u, maka ngerasa akan seneng sopo menusa pasaupa ta'lamun. Pasaupa ta'lamun, maka bakal ngerti sopo sira kabeh ing akibate kafir, gitu. Mesti di dia kudu aya maf'ulun bih. Pasaupa ta'lamun, maka bakal ngerti sopo kufar akibata tamattu'ikum
ing akibate seneng-senenge sira kabeh bihi iku tetep ing dalem ikilah dawuh iltifatun utawi iltifat utawi ngalihaken anil ghaibati saking domir gaib. Jelenok. Nah kan dina domir dina awal mulai awal ayat yakburu hum patamat ta'u itu kan kabeh domir gaib. Nah kemudian ujug-ujug di akhirnya pasaupa ta'lamun, agar kamu ngerti semua. Nah iltifat domir iya lamun liyak puru iya kan kepada orang ketiga, orang kap anu geus dijadikan kafir si eta jalma atau disebut sebagai orang kafir. Nah, kenapa yang menjadi peringatan itu bukan orang kafir? Ya. Yang menjadi peringatan itu kamu. Ya kamu itu selamat, harus tetap selamat. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang kafir. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Am anzalna utawa nurunaken sapa ingsun Allah utawi am iku bimakna hamzatil ingkari bimakna hamzal ingkar. Ya kenapa disebut hamzah bimakna ingkar? Karena tidak mungkin bisa menghindar dari sesuatu. Am anzalna utawa nurunaken sapa ingsun Allah alaihim ing atase kufar sultanan ing sultan ing hujah. Ai hujatan tegese hujah wa kitaban dan kitab. Bahwa utawi sultan iku yatakallamu isa bicara opo sultan dalalatan kelawan dalalah kelawan alasan bima kelawan perkara kanu kang ono sopo kupar bihi kelawan ma iku yusyrikuna gawe syirik sopo kupar. Ayak muruhum tegese merentah sopo opo sultan hum ing kupar bil ing menusa gitu. Hum ing menusa bil israki kelawan kesirikan. La ya tentu ora. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa idza azaqna lan ing dalem nalikane nyentuhat kau nyicipaken sapa ingsun tang ngrasakaken sapa ingsun annasa ing manusa kufaro Makkah tegese wong kafir Mekah. Ya kufaro Makkah ya tafsiran Syekh Suyuti, saya Jalulun Al-Mahal jeung Suyuti. Ini ngarujukna karena
melihat, membayangkan kejadian-kejadian Nabi di masa eta. Jadi an-nasad ini manusia sahabat sebenarnya. Lalu tidak seberapa manusia sahabat. Itu mungkin ayat penyempitan arti di Al-Quran. Wa ghairuhum iya kan, wa ghairuhum lan diana kupar Makkah. Rahmatan ing nikmat ay nikmatan tegese nikmat parihu. Maka pada seneng sapa manusia biha kelawan nikmat. Parhun kelawan seneng, parhun kelawan seneng batorun kang lewati batas. Kang euforia kurang. Wa ing tusibhum lan lamun mikenani ing menusa opo sayyiatun ketakutan, keelean syiddatun tegese rasa takut, bima kelawan opo we kodamat kang ono ngarepe, kodamat kang ono ngarepe opo sayyi'ah aidihim ing tangan-tangane menusok. Jadi lamu di bahasa Indonesia kudu diartikan sekaligus. Bima qaddamat aidihim, dengan apa saja yang ada di depannya gitu. Bahasa Al-Qur'an itu dengan dua tangan. Sebab jadi apa yang ada di depan tangannya itu yang bisa dipegang, yang bisa ditarik dan yang bisa disuruh dorong. Itu saking dekatnya sesuatu itu ada di depan orang, baik yang rasa senang ataupun tidak senang. Idahum yaknatun, idahum ujug-ujug utawi kau utawi manusia iku yaknatuna pada putus asa. Sopo manusia ayai asuna tegese pada putus asa, pada putus asa sopo manusia mir rahmatin minar rahmati saking rahmat, wa min sa'nil mu'minina lan saking urusane, wa min sa'nil mu'minina lan saking urusane wong kang iman, ayyusroka yen tak nyerikaken sopo man ing dan nikmati nalikane nikmat, wa yarju lan pada balik sopo man robbahu ing pangarane man ing dasyidati nalikane ketimpa rasa takut. Ya, jadi dina ayat 34 iya. Jadi dina ayat 33, wa idza masanna sadurrun da'a rabbahum. Nah, orang-orang kebanyakan manusia. Ya baik di zaman dulu atau bukan di zaman sekarang. Kenapa digambarkan zaman dulu? Sebab ketika turunnya ayat iya jadi sebagian dari sikap anu melekat di kaum jahiliyah. Ya kaum jahiliyah itu sebenarnya bukan kaum yang menghindar dari Tuhan. Ya mereka itu yakin, untuk sebagian yakin dengan Tuhan, tapi Tuhan mereka itu dibendakan, Tuhan mereka itu personifikasikan dengan maksud agar mereka dekat. Tapi di saat mereka itu menghadapi masalah yang sangat berat dan mereka nyatakan bahwa patung ataupun apa saja yang mereka buat itu tidak bisa menolong menyelesaikan permasalahan hidupnya, maka dia memanggil Tuhannya. Maka dia memanggil Tuhan yang hakikat. Ya Allah, tulung nyong. Ya padahal kesehariannya itu nyembah karena
patung, bahkan nyembah karena duit, nyembah kesehariannya nyembah karena komputer. Tapi di saat menghadapi syiddah, ketakutan yang sangat mencekam, termasuk dari penyakit atau kematian atau tanah longsor dan lain sebagainya, mereka lari kepada Tuhannya dan memanggil-manggil Tuhannya untuk minta tolong. Tapi di saat pertolongan itu turun dan kemudian mereka selamat dari ancaman-ancaman syiddah, mereka kembali lagi ke tempat semula, yaitu membuat suatu kesyirikan lagi. Nah, ia sifat manusia di zaman-zaman setiap nabi seperti itu. Anu sering bolak-balik diungkapkan itu di zaman Kanjeng Nabi Musa. Ketika takut, mereka berlindung kepada Nabi Musa. Ketika dalam keadaan longgar, mereka mengkhianati nabinya. Nah, di saat mereka itu asik dengan kesyirikan, padahal mereka baru saja mendapatkan pertolongan Allah, selamat dari ketakutan. Kemudian mereka kembali lagi ke tempat yang asik dalam kesyirikan. Oh, saya selamat ini karena memang saya hebat. Oh, saya selamat dari satu ketakutan ini ya karena memang saya berpegang pada ini bacaan ini dan lain-lain. Alasan itu yang akhirnya seolah-olah Allah diduakan dengan perilakunya itu. Nah, di sini ada ancaman yang sangat ngeri ya dari Allah. Ketika mereka kembali lagi kepada kesyirikan, liyakfuru bima atainahum, mereka itu akhirnya menjadi ingkar. Mereka itu menjadi ingkar dan nistanya keingkaran mereka itu dengan apa yang mereka akui sendiri sebagai anugerah Allah. Ya contoh kieu mah. Umpamana ketika orang di dalam keadaan sulit, orang menjerit ke Allah, minta diberi rezeki. Dan kemudian Allah memberikan rezeki dengan anugerah yang besar. Badan sehat, diberi harta anu bertambah. Nah, seiring dengan badan sehat dan harta anu tambah iya. Ya, itu geuning. Seiring dengan badan anu sehat dan bertambah harta itu, bertambah pula keingkaran pada Allah. Aduh ya, semula ia merasa bahwa sakabehna anugerah Allah, kemudian setelah anugerah Allah itu berlimpah kepada mereka, Allah dilupakan dan ini adalah hasil kerja saya sendiri. Ini adalah karena kecakapanku. Nah, inilah anu disindir dina ieu ayat. Yuk kebanyakan manusia itu bersikap seperti itu. Nah, setelah asik dengan kesyirikan, dengan keingkarannya pada Allah, patamat ta'u pasaufa ta'lam. Patamat ta'u, maka akhirnya mereka benar-benar merasa senang, merasa bangga dengan suatu keingkaran. Merasa bangga, merasa senang dengan melawan ketaatan pada Allah. Nah, hal seperti ini diancam. Pasaufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan yang menyalahgunakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah.
Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Nah, pada ayat 35 ini orang-orang yang sudah begitu jauh larinya dari hidayah Allah, yang digambarkan di ayat tadi, patamata'u, mereka sudah merasa senang berlebihan dengan suatu keingkaran. Untuk orang seperti itu sudah tidak dipedulikan lagi. Sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Maka kata Allah, aku turunkan supaya lebih kafir, supaya lebih jauh. Ini ya gambaran mangkalnya Allah. Ya kenapa bisa seperti itu? Karena pada akhirnya Allah yang mentakdirkan. Mengikuti rasa keinginan hamba. Jadi Allah turunkan sultan. Turunkan suatu dalil, suatu alasan, suatu hujah bagi mereka kenapa mereka ingkar. Jadi ini ngeri. Lamun geus seperti itu. Saya mah ngalakukan seperti ieu teh daku anu. Jadi melegalisasi diri di dalam keingkaran. Melegalisasi diri dalam keingkaran. Nah, akhirnya ingkar jauh dari iman itu seolah-olah hal yang benar. Karena dia punya alasan. Karena dia punya sultan. Saya mah teu daek sedekah teh kali sok disalahgunakeun ku anu baheula baratoge kieu. Padahal itu kan mengada-ada. Akhirnya tidak sedekah. Akhirnya tidak sedekah. Gitu. Nah, fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Hujah itu, dalil-dalil itu yang menjadikan mereka asik dengan kesyirikan, asik dengan kekafiran, asik dengan menjauh dari taat. Itu dalil itu bisa berbicara, bisa beralasan tentang apa yang mereka lakukan dalam hal kesyirikan. Ya ini mah enggak syirik. Sebab anu. Padahal itu syirik. Jadi bima kanu yusyrikun. Saya melakukan seperti ini. Dasarnya ini kemanusiaan, kasih sayang dan lain sebagainya. Padahal intinya mereka itu jauh dari taat. Tapi mereka buat suatu formula agar apa yang dilakukan itu seolah-olah tercover sebagai wujud ketaatan. Nah, ini ngeri dan bisa menimpa siapa saja. Termasuk orang yang mengatakan wah, dia itu pantas maling karena tetangga sebelahnya pelit dan lain sebagainya. Mereka katakan pantas. Padahal itu kan membuat suatu hukum, membuat suatu hujah yang melegalisasi, yang seolah-olah memberikan peluang untuk tidak taat. Nah, hal seperti itu muncul di mana-mana, muncul di zaman jahiliyah, bahkan zaman sekarang. Sehingga seolah-olah perbuatan itu, perbuatan salah itu menjadi baik. Nah, itu ngeri kalau sudah zaman seperti itu. Padahal turunnya hujah,
turunnya sultan anu fajir, anu membawa orang kepada kenistaan itu, yaitu turun atau diadakan oleh Allah karena saking mangkalnya Allah. Lamun cek bahasa manusia, geus dibere anugerah, geus dibere nikmat, malah dengan nikmat itu malah dipakai untuk jauh. Lain dipakai thank you ke Allah. Geus diboceng jauh-jauh ti Malahayu. Ai geus turun. Terima kasih Nas. Geuning lain ka aing terima kasih Nas. Seletot. Ini harajeng kitu Gus. Allah geus nganugerahkeun nikmat. Anu luar biasa. Tapi dina ngebon bawang teh aya nu ngahutangan. Padahal jalma ngahutangan ieu kudu disentuhkeun hatena ku Gusti Allah supaya ngahutangan ka urang. Ari geus panen urang lo jenuk bawangna. Terima kasih. Terima kasih. Lamun kita tengah hutangan maka kaula. Kaula biang bangkrut. Ka Allah nama poho. Ya akhirna mereka itu lupa kepada hakikatna anu berikan rezeki. Nah dina hal anu seperti itu. Jadi menghindar ti Allah dialihkan ke manusia. Nah kemudian karena sudah beralih bisa-bisa berpotensi patamat ta'ubi. Mereka akan bersenang-senang dan mereka akan bersenang-senang yang berlebihan dengan anugerah Allah dan dengan melupakan Allah, bersamaan dengan melupakan Allah. Nah setelah manusia itu ingkar dan semakin ingkar, bahkan ingkarnya diperkuat dengan sultan, diperkuat dengan hujah. Nah, wong manusia wa idza adakan nasa rahmatan parihu biha. Nah, ketika aku berikan satu rasa ke manusia itu dari bentuk kasih sayangku, kasih sayang Allah, mereka senang. Mereka bersenang-senang dan bersenang-senang itu cenderung untuk euforia, senang-senang berlebihan. Lulus. Ada euforia. Padahal kelulusan itu kan satu anugerah Allah. Anu tidak boleh dengan disikapi dengan senang yang berlebihan. Senang sih harus senang. Sebab itu anugerah Allah. Tapi wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa idahum yaknatun. Tapi kebalikannya, ketika mereka mendapatkan satu musibah, mereka dihadapkan pada satu musibah. Musibah itu ada sesuatu yang tidak enak, man. Seperti ngedeng digeledug beteungna eta teh enak kan. Ai keur tonggongna mengenaheun, tapi pas malik beledug eta musibah. Meong ninggal dunia teh musibah. Sebab teh enak. Tapi aya jalma nu ninggal dunia lain musibah. Seneng cenah si anu paeh cenah. Kumaha teh? Aman deh nama cenah balingbing. Jika musibah rubah jadi rahmat. Jadi wa ing tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim.
ketika mereka dihadapi pada suatu ketakutan di depan, yang ada di depan kehidupannya, ada kebangkrutan, ada chaos, ada gunung meletus, ada angin ribut, ada tsunami, dan lain sebagainya. Karena mereka itu tidak ada tempat untuk bergantung. Kalau orang yang beriman ya santai. Ya usaha-usaha, ya Allah, ini adalah Engkau yang menggerakkan bumi seperti ini. Tapi jika aku mati karena gempa ini, aku ridho ya Allah. Aku mohon aku mati dalam keridhoanmu. Kan santai. Jika Engkau akan menakdirkan aku selamat, aku pasti selamat dengan larinya ini. Tapi jika Engkau menghendaki aku itu pulang kepadamu, matikanlah aku di dalam keadaan kepasrahan kepadamu. Itu sudah didasarkan wala tamutunna wa antum muslimun. Engkau jangan sampai mati kecuali engkau di dalam keadaan pasrah kepada Allah. Maka untuk orang yang iman menghadapi masalah apapun dia santai. Ya. Tapi bagi orang-orang yang jauh, yang hidupnya beryuforia dengan suatu anugerah Allah dengan melupakan Allah, mereka mereka menghadapi itu berputus asa. Ya, geus saya mah paeh kieu mah, moal selamat ieu kieu mah geus. Darmo mesti. Darmo mesti kitu. Geus iki Pak. Aya mah geus teu sanggup ieu. Asa katindih langit. Ya kenapa? Ya karena tidak ada tempat untuk bergantung. Tidak ada nok saya nok. Lambung teh. Itu rati di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina wa najjina bi rahmatika minal qaumil